Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur. Tidak lupa kita selalu ucapkan pada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, masih diberikan kesehatan, kita bisa lanjut kuliah. Aplikasi pemrograman komputer sipil. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu. Kalau sakit segera disembuhkan, sehingga sukses kuliah, sukses dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karakternya, akhlaknya bertambah baik. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir. Pada kuliah ke-6 kita hari ini, ya, akan kita dengarkan presentasi dari teman kita, Saudara Igusti Nyoman Langgeng Putra, NPM 2105 1030. 21 ini angkatannya, 05 ini fakultas, 10 ini ciri khas prodi teknik sipil, kalau industri 20, dan 30 ini nomornya, nomor mahasiswa ke 30. Nah, untuk itu kepada Saudara Nyoman kami persilakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Software Autodesk Revit. Pak, lanjut Pak. Kita ada Pak Esa karena atas jumpa dan ketemu di Jangan bersuara BAB. Ya, silakan lanjut. lanjut. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Baik, untuk pendahuluan terbelakang. Autodesk Revit merupakan perangkat lunak yang sangat populer dalam industri arsitektur dan konstruksi. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses desain, pembuatan gambar, serta manajemen data proyek dengan berbagai fitur canggihnya. Autodesk Revit memungkinkan para profesional arsitektur untuk menciptakan desain yang kompleks dan menginteraksikan semua aspek bangunan dengan lebih efisien. Aplikasi Autodesk Revit adalah desain bangunan berbasis BIM atau Building Information Modeling yang digunakan oleh para arsitek, insinyur, dan profesional Contohnya, proyek dapat diselesaikan dengan Autodesk, yaitu pembangunan pusat pembelajaran modern, modern. Bisa didekatkan supaya lebih besar suaranya. Ya Pak ya. Rumusan masalah. Tantangan umum dalam menggunakan Autodesk Revit yaitu 1. Kesucian kebutuhan diperlukan pemahaman mendalam untuk menyusun model sesuai kebutuhan proyek. 2. Penanganan kompleks kita memahami dan menangani kompleksitas sistem BIM Revit. 3. Kompatibilitas perangkat lunak. Perangkat pastikan kompatibilitas perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan Revit. Tujuan mengapa software Autodesk Revit sangat diperlukan? Karena software Autodesk Revit adalah salah satu software berbasis BIM atau Building Information Modeling yang membantu pendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan permodelan 3 dimensi. 2. Pembahasan.
Pembahasan tentang software Autodesk Revit. 1. Fitur utama dari Autodesk Revit. A. Model 3 dimensi interaktif Autodesk Revit memungkinkan pengguna untuk membuat model 3 dimensi yang interaktif, kemungkinan prosesan desain yang lebih realistis dan terperinci. B. Kolaborasi tim yang efisien. Frank Lunak ini menyediakan platform kolaborasi yang efisien, memungkinkan tim desain untuk bekerja secara bersama-sama pada proyek yang sama. C. Analisis kinerja bangunan. Autodesk Revit memungkinkan guna untuk melakukan analisis kinerja bangunan secara mendalam, termasuk aspek struktural dan keberlanjutan. Lanjut, Pak. Kelebihan menggunakan Autodesk Revit dalam desain arsitektur. A. Interaksi data yang konsisten. Autodesk Revit menyediakan platform yang memungkinkan interaksi data yang konsisten antara berbagai spesialis dalam industri konstruksi. B. Optimisasi waktu proyek. Dengan fitur-fitur canggihnya, Autodesk Revit dapat membantu mengoptimalkan waktu proyek secara signifikan, memungkinkan penyelesaian proyek yang lebih cepat. C. Manajemen dokumen yang terpusat. Perangkat lunak ini memungkinkan manajemen dokumen yang terpusat, menyediakan akses mudah ke semua dokumen proyek yang diperlukan. D. Pemetaan data yang akurat. Dengan kemampuan pemetaan yang akurat, proses perencanaan dan permodelan pada aplikasi ini dapat dilakukan secara lebih efisien. Ya, proses instalasi dan konfigurasi Autodesk Revit. Instalasi dan konfigurasi. Lanjut, Pak. Pak, lanjut. Pak, lanjut, Pak. Pak, lanjut, Pak. Ya, lanjut proses instalasi. Lanjut, Pak, lanjut. Langkah dasar dalam menggunakan Autodesk Revit. A. Memahami antarmuka. Langkah pertama dalam menggunakan Autodesk Revit adalah memahami antarmuka pengguna, termasuk ikon, menu, dan perintah dasar. B. Membuat proyek baru selanjutnya. Penggunaan perlu memahami langkah-langkah dalam membuat proyek baru, termasuk menentukan skala, jenis, dan dimensi proyek. C. Modelan bangunan. Proses permodelan bangunan merupakan tahapan penting dalam menggunakan Autodesk Revit. Pengguna perlu memahami teknik permodelan yang efisien. 5. Interaksi Autodesk Revit dengan perangkat lunak desain lainnya. A. AutoCAD. Interaksi yang kuat antara Autodesk Revit dan AutoCAD memungkinkan transfer data yang mulus antara kedua aplikasi. B. Navisworks. Dengan interaksi Navisworks, pengguna Autodesk Revit dapat melakukan deteksi tabrakan dan pengelolaan konstruksi secara efisien. SketchUp. Interaksi dengan SketchUp memungkinkan transfer geometri secara efisien antar kedua platform. Lanjut, Pak. Kesimpulan 1. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan penggunaan yang dimilikinya, Autodesk Revit merupakan pilihan yang sangat direkomendasi bagi para profesional arsitektur. Kemampuannya untuk mengoptimalkan proses desain memungkinkan kolaborasi tim yang efisien dan interaksi dengan berbagai perangkat. Ya, suaranya mana ada? Ada, Pak, suaranya? Ya, lanjut terakhir kesimpulan. Ya, kesimpulan, Pak. Kesimpulan 1.
dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan penggunaan yang dimilikinya. Autodesk Revit merupakan pilihan yang sangat direkomendasikan bagi para profesional arsitektur. Kemampuannya untuk mengoptimalkan proses desain, memungkinkan kolaborasi tim yang efisien dan interaksi dengan berbagai perangkat lunak. Desain membuatnya menjadi pilihan utama dalam industri ini. 2. Kemauan belajar kesungguhan dalam belajar akan memperlancar proses memahami Autodesk Revit. 3. Mengikuti tutorial, menyimak tutorial online dapat mempercepat pemahaman terhadap Autodesk Revit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak. Ya, demikian ya, presentasi dari teman kita tentang Revit ya, Pak. Autodesk Revit. Ya, ya sudah berani tampil, kita berikan semangat ya. Begitu yang lain agar bisa sama. Ya, usahakan belajar tampil di depan, nanti akan terbiasa, Anda akan terbiasa menyampaikan ide-ide Anda di depan kegiatan-kegiatan. Nah, nanti akan bagus lagi nanti kemampuan dalam menyampaikan ide-ide. Di sini kita belajar menyampaikan aplikasi software dalam ilmu teknik sipil. Ya. Ini masih ada waktu. Yang lain ada yang mau presentasi? Ini kuliah ke-6. Itu saya lanjutkan lagi. Aplikasi. Jadi, kuliah kita menggunakan dua metode, TCL dan juga SCL. SCL, Student Learning. Jadi mahasiswa aktif juga belajar, ambil materi dan presentasi. Itu juga TCL, ya, dosen, guru yang menyampaikan. Jadi dua-dua kita gunakan, TCL dan SCL. Jadi yang begitu peningkatan ilmu mahasiswa lebih lagi, karena bisa menguasai juga ilmu secara keseluruhan, aplikasi-aplikasi pemrograman teknik sipil. Kalau yang saya sampaikan hanya sekedar teori, ini sudah ada saya masukkan di link. Ini di Classroom ada absen, kelas A dan B, materi, video pembelajaran juga ada. Nanti ujian juga saya masukkan soalnya di sini. Untuk perkuliahan 6 tinggal klik perkuliahan ke-6. Nah, di situ ada materi dan tugas. Untuk tugas di sini Google ada NPM, intinya profil mahasiswa, nama, NPM kelas. Kemudian Anda bisa menjawab soal di sini. Ini tentang tahapan analisis frame. Ini frame berkaitan dengan analisis struktur ini, bangunan. Menggunakan Microsoft Excel. Ini from balok sederhana. Ada tahapannya di materi, di e-book. Itu juga dalam pendidikan karakter, apa yang Anda bisa ambil? Karakter dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Bisa dibuka e-booknya di sini. Aplikasi pemrograman teknik sipil. Ini Excel, softwarenya Microsoft Excel. Nah, di sini bisa kita lihat daftar isi frame. Nah, ini bab 5 Excel untuk rekayasa teknik sipil.
bab 3. Nah, ini dia program Excel untuk rekayasa teknis sipil. Nah, di sini materi program ini ada beberapa program untuk analisis struktur atas dan struktur bawah. Ditambah satu program untuk penyelesaian konsolidasi tanah. Metode dipakai untuk analisis struktur. Nah, metode seperti yang dijelaskan dalam subbab 43. Ada referensi-referensinya untuk melengkapi. Dapat jadikan pengetahuan dasar membaca untuk membuat sebuah program penyelesaian. Ini perlu dibedakan tujuan pemrograman di Excel dengan tujuan pemrograman yang membangun satu program aplikasi. Jadi kita bisa juga membuat suatu program aplikasi, diantaranya menggunakan Visual Basic. Jadi bisa jadi aplikasi, bisa diinstal. Nah, dengan Excel, kalau Excel ini, Microsoft Excel, arti programnya secara keseluruhan menjadi lebih mudah dan praktis. Jadi masukkan rumus-rumusnya, sudah masuk rumusnya, tinggal ganti data. Muncul hasil perhitungannya per kasus. Setiap kasus dikemas, nah, dengan memanfaatkan fasilitas dalam Excel itu ada worksheet-nya, kemudian dipresentasikan seperti dalam membuat laporan secara teknis. Itulah salah satu software yang bisa digunakan, itu Microsoft Excel. Ini contoh struktur frame balok, ya. Ada frame sederhana, panjang elemen masing-masing 4 meter. Kekuatan elemen B, C, itu 2 kali kekuatan elemen A, B, atau C, D. Titik B dan C adalah model bebas, masing-masing terdiri 3 komponen lanjutan. Ini saya pernah belajarnya, struktur. Nah, ini kalau di Indonesia struktur, Indonesia bahan itu ada tugas besarnya. Ngitung bebannya ini. Bidang M, DN, momen. Nah, ini contoh kasus. Nah, ini sudah dianalisis, ya. Nah, bisa baca-baca materinya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Tambahkan, bisa ditambahkan. Ini analisis frame-nya. Ini menggunakan metode matriks, ini datanya matriks. Jadi metode ini lebih cepat, lebih tipis jumlah kertasnya kalau digunakan kertas daripada metode cross atau slope deflection. Jadi lebih cepat metode matriks. Hanya harus pintar, ya, menghitung, mengalih-alih. Kalau sudah tahu rumusnya, masukkan data, selesai, dapat hasil. Jadi bisa merupakan pelajaran paling mudah kalau ditahu rumusnya. Kalau tidak ditahu, nah itu susah. Orang bilang susah ini matematika karena tidak ditahu rumusnya. Jadi kalau ditahu rumusnya mudah. Tinggal masukkan data, hitung, selesai. Karena rumusnya tidak pernah berubah, kan? Dari dulu sampai sekarang rumusnya konstan tetap. Jadi hasilnya pasti jelas. Setelah dihitung, masukkan angka, pasti hasilnya sesuai dengan rumus tersebut. Yang penting benar memasukkan angka-angkanya, data-datanya. Ini tahapannya. 1, 2, 3, 4, 4 tahapan. Kalian bisa menulisnya. Ini untuk pemrograman, ini harus langsung menggunakan Excel ini. Karena langsung rumus-rumusnya. Dengan menggunakan aplikasi, masukkan rumus, ya akan didapatkanlah sebuah program nanti. Tinggal ganti data, akan didapatkan hasil. Ini matriks kekuatan elemennya. Ini kalau masukkan rumus-rumus, akan dapatkan hasil angka ini dari rumus. Jadi kalau sudah jadi, ya,
program-programnya ini tinggal ganti data saja. Berapa data yang di lapangan diganti akan dapatkan hasil. Dalam bentuk tabel ini sudah dimasukkan data. Ini gambar di Excel. Ada data-datanya. Ini otomatis kalau masukkan rumus akan muncul angkanya. Ini struktur angka batang. Bahas sedikit tentang analisa struktur. Kita membuat aplikasi komputer tapi berkaitan juga dengan analisa bahan, analisa struktur. Ini ada soal lagi. Dengan beban titik ya. Kalau tadi beban terbagi rata, yang segi 4, beban terbagi rata, ini beban titik. Untuk anak panah ke bawah. Nah, bagi yang sudah belajar struktur, sudah paham ya. Jadi rumus-rumusnya dimasukkan di Excel. Nah, ini tinggal ganti data, dapat hasil. Tabel-tabel, jika sudah dimasukkan rumusnya, maka akan muncul data ini tanpa menggunakan kalkulator. Matriksnya. Kalau saya tugas besarnya dulu juga menggunakan matriks. Pernah menghitung matriks. Ada teman yang lainnya menggunakan cross, log, saya sendiri matriks. Dari laporan saya itu paling tipis. Yang lainnya tebal, saya punya tipis. Jadi berbeda hasilnya. Lebih cepat dan sedikit kertas digunakan. Ini Excel. Nah, ini lagi struktur angka batang. Nah, ini bisa menggunakan Excel. Ada aplikasinya. Balok ini. Silakan dibaca teorinya. Ada yang penahan tanah. Ini menggunakan software Excel. Fondasi plat. Nah, ini juga metode matriks. Menggunakan Excel. Dan seterusnya. Nah, itu sedikit kita membahas tentang Excel dalam analisa struktur. Perhitungan frame, balok ya. Berkaitan dengan pengembangan karakter, nah, bisa dibaca di file satu lagi tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Anda bisa tahu bagaimana perjalanan Nabi Idris, di mana beliau ini seorang nabi yang kedudukannya tinggi. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Makkah, Saudi Arabia ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Mi'raj itu perjalanan dari Masjid Al-Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah, pencipta alam semesta. Seperti Nabi Isa masih hidup, Nabi Idris juga tinggal di langit. Ya, silakan dibaca. Jadi dari kisah ini kita bisa dapatkan beberapa hikmah pelajaran penting. Bisa dibaca di slide ini, di mana tauhid adalah mengimani Allah itu esa. Jadi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ini yang bisa kita ambil pelajaran. Dan kedua, siswa terampil dan teliti dalam bekerja, membantu orang tua dan teman. Ini bisa kita lihat dari
akhlaknya Nabi Idris. Kita bisa contoh dengan bersikap terampil dan teliti dalam bekerja. Membantu orang tua, membantu teman. Kemudian kita bisa ambil juga pelajaran agar selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, dan selalu berzikir. Berzikir, bertasbih. Di antaranya bertasbih, ada yang memuji Tuhan. Nah, kalau Nabi Idris ini zikirnya subhanallah. Dia bekerja penjahit kata salah ini dan selalu bertasbih subhanallah setiap waktu. Ada di sini filenya. Tadi ini. Bilangnya kerjanya penjahit pakaian dan selalu mengucapkan subhanallah. Maha suci Tuhan, maha suci Allah. Ya. Itu yang bisa kita ambil pelajaran. Yang lainnya bisa ditambahkan dengan membaca kisah-kisah Nabi ya. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri mengucapkan alhamdulillah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya belum absen.